Selamat sore Yusa. Sore, Pak. Kabari temannya yang lain ya. Iya, Pak. Selamat sore Tiamsa. Sore. Halo, selamat sore. Tiamsa. Halo. Tiamsa, selamat sore. Tiamsa. Halo. Enggak dengar. Halo. Tiamsa. Selamat sore Yogi. Sore Yogi. Sore, Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Biar cepat Iya, selesai. Pak. Oke. Jadi di sini materi kita tentang inheritance atau pewarisan ya. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar di pemrograman dasar atau bahasa pemrograman Pascal. Suara Bapak kedengaran kan? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Jadi di sini Dengar, Pak. seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, sebuah kelas atau objek bisa saling berhubungan dengan kelas yang lain. Jadi salah satu bentuk hubungannya adalah inheritance atau pewarisan. Jadi hubungan ini seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Jadi sebuah kelas di Java bisa memahami satu atau lebih keturunan atau kelas anaknya. Jadi kelas anak akan memiliki warisan properti dan metode dari kelas ibu. Jadi pada materi ini yang kita pelajari yaitu kenapa kita menggunakan inheritance. Yang kedua, nanti contoh pemrograman inheritance-nya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menggunakan inheritance? Jadi misalkan dalam game, kita akan membuat kelas-kelas dengan musuh perilaku yang berbeda. Jadi di sini, perilaku musuh yang berbedanya ada zombie, ada pocong, dan ada burung. Itu untuk contohnya. Paham? Di zombie ini ada banyak. Paham, Pak. Ada beda-beda, ada name, ada HP, ada tag, semuanya beda-beda nih ya. Kemudian, lalu kita membuat kode programnya seperti ini. Jadi ini nanti kalian simpan dengan nama zombie.java. Ini dia. Dan zombie.java diperkenalkan. Sini dia. Kelas.
zombie, kemudian di bawahnya string name, integer HP, kemudian integer tag point, kemudian void tag. Ini coba kalian lihat ya. Yang Bapak lihat ada name-nya string, kemudian HP-nya integer, kemudian tag point-nya integer. Ini untuk zombie. Coba kita mundurkan ke yang sebelumnya. Nah, ini dia. Yang tadi. Sama tidak? Jadi, pada zombie, name-nya string, HP-nya integer, tag point-nya integer, kemudian tag-nya point. Sama kan? Sama yang tadi? Sama, Pak. Nah, begitu juga perhatikan nanti ini di pocong. Di pocong name-nya string, HP-nya bertipe integer, tag point-nya integer, kemudian tag-nya point, kemudian jamnya point. Ini dia untuk program pocongnya. Ini dia. Nanti kalian simpan dengan nama pocong titik Java. Jadi di sini bisa kalian perhatikan. Diperkenalkan dulu kelas pocongnya dengan nama yang tadi. Kemudian tadi pada name-nya kan bertipe string. Kemudian pada HP-nya bertipe integer. Kemudian tag point-nya bertipe integer. Kemudian attack-nya tadi point kan. Kemudian jamnya juga point. Ini untuk pocong titik Java. Jadi nanti sini ada tiga yang kalian buat ya. Tadi pertama zombie titik Java, yang kedua pocong titik Java, yang ketiga burung titik Java. Jadi pada burung titik Java di sini ada ini ya, burung titik Java namanya dipanggil di programnya kelas burung. Kemudian pada name-nya string, pada HP-nya integer, tag point-nya integer. Kemudian apa aja yang point? Attack-nya point, block-nya point, jamnya point, fly-nya point. Coba kita perhatikan pada tabel yang tadi. Sama? Ini Sama, dia, Pak. yang burung. Name-nya string, HP-nya integer, attack-nya point. Attack point-nya integer. Kemudian apa aja yang point? Attack, fly, walk, dan jump. Itu ya. Kemudian apa hubungannya sama inheritance? Nah, ini dia. Apakah boleh program seperti ini? Jadi jawabnya boleh saja. Akan tetapi tidak efektif. Karena kita menulis berulang-ulang properti dan metode yang sama. Metode yang sama tadi apa aja? Metode yang sama tadi apa aja? Metode yang sama tadi yang ini tadi. Nanti ya, sini ya. Jadi, bagaimana solusinya? Kita harus menggunakan inheritance. Jadi, mari kita lihat member kelas yang sama. Ini dia untuk yang sama tadi. Coba diperhatikan ini yang hijau nih. Pada zombie, tadi name-nya bertipe string, pada pocong bertipe string, pada burung bertipe string. Kemudian pada zombie, HP-nya bertipe integer, pocongnya bertipe integer, HP-nya bertipe integer pas. Kemudian tag point-nya pada zombie bertipe integer, pada pocong bertipe integer, pada burung bertipe integer. Kemudian di bawah attack point-nya. Attack point-nya juga di bawah ini bertipe integer, bertipe point. Kemudian pada pocong juga bertipe point, kemudian attack pada burung juga point. Jadi inilah yang sama. Jadi bagaimana caranya biar tidak berulang? Tadi di program tadi kan berulang kan? Dipanggil, misalnya ini, pada zombie ada string name, ada integer HP, ada tag point. Di pocong juga, di burung Java juga kan? Betul tidak? Betul, Pak. Jadi bagaimana caranya biar nanti hasilnya pewarisan? Jadi seperti ini. Jadi yang sama tadi disatukan. Jadi dia dinamakan enemy. Ini dia. Setelah menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Kelas enemy adalah kelas induk yang memiliki anak zombie, pocong, dan burung. Apapun properti yang ada di kelas induk akan dimiliki juga oleh kelas anak. Itu dia ya. Boleh pause bentar? Bisa pause bentar?
Bentar ya. Boleh kan? Boleh, Pak. Oke. Halo. Masih di tempat semua? Masih, Pak. Oke, minta maaf tadi ya. Bapak lagi di kampus, jadi minta tanda tangan Pak Ketua. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini jadi tadi course Pak, yang sama tadi mulai dari name string, bertipe integer, attack point-nya bertipe integer, kemudian attack point. Jadi ini dijadikan induk atau enemy. Ini dia keterangannya yang di pinggiran tadi. Jadi kelas enemy adalah kelas induk, ya. Berarti ini induk. Kemudian kelas anaknya yang mana? Kelas anaknya yang ini, bawain tadi. Ini yang 3 ini. Kelas anaknya. Ini kelas anak. Ini kelas anak. Ya. Baru satu lagi. Paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi nanti maka setelah mengerti kelas induk dan kelas anaknya, dibuatlah program untuk kelas induknya. Jadi nanti kalian buat dengan nama enemy titik Java, ya. Jadi di kelas Iya, Pak. jadi di kelas enemy tadi yang sama apa aja? Name-nya bertipe string, AP-nya bertipe integer, attack point-nya bertipe integer, kemudian attack-nya point. Betul tidak? Itu tidak yang sama, yang 4 ini. Coba diingat ya, name-nya string, AP-nya integer,
kemudian attack point-nya integer. Sama kan? Ini yang enemy. HP-nya string. Nih, HP-nya string. HP-nya integer, attack point-nya integer, attack-nya void. Itu yang dibuat di programnya. Ini. Kemudian dipanggil nanti sistem out, dependent, serang. Kemudian kita masuk ke program anak. Jadi program anak sini pada kelas anak kita menggunakan kata kunci extended. Nah, jadi untuk menandakan bahwa programnya itu kelas anak, dia harus menggunakan extended. Jadi di sini kita menggunakan kata extended untuk menyatakan kalau dia adalah kelas keturunan dari si enemy. Jadi nanti kalian buat programnya lagi yang terbaru namanya zombie.java. Kalian kenalkanlah kelas zombie. Kemudian jangan lupa membuat extended enemy. Anak dari si enemy. Itu dia maksudnya. Baca programnya nih. Kemudian void-nya work. Kenapa void-nya work? Karena yang tersisa hanya itu. Coba nih. Ini kalian perhatikan ya. Kan tertinggal void world. Coba perhatikan di tabel yang tadi. Ini. Yang di bawah ini. Ini pada kelas anaknya tadi yang tertinggal hanya void world kan? Nanti Ya, Pak. nanti di kelas pocongnya juga jump void, kemudian di kelas burung ada 3 tadi. Fly, walk, dan jump. Itulah nanti yang dibuat di programnya. Jadi kita lihat. Ini tadi yang untuk enemy. Ini untuk pocong.java. Ini zombie ya, tadi zombie.java. Jadi bagaimana pada pocong? Tadi pada pocong nanti kalian buat dengan nama file pocong.java, terus dipanggil lah dengan kelas pocong extended enemy, anak dari si enemy. Kemudian tadi yang tersisa anaknya hanya jump, void jump. Kemudian dipanggil system.out.println, nanti jump, lompat-lompat, loncat-loncat berarti kan. Oke, itu untuk pocong.java. Kemudian untuk file burung, apa aja yang tersisa tadi yang nanti kalian buat dengan nama burung.java. Setelah itu kalian panggil kelas burung, ini yang nama di atas, extended enemy, anak dari si enemy, itu dia maksud programnya. Kemudian apa tadi yang tersisa untuk anaknya? Void world, kemudian jamnya void, kemudian lainnya void. Jadi masing-masing ini dipanggil system.out.println. Nanti pada work-nya burung berjalan-jalan. Kemudian pada jam nanti burung loncat-loncat. Kemudian pada fly nanti burungnya terbang. Oke. Lalu bila kita ingin membuat objek dari kelas-kelas tersebut, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi enemy monster sama dengan new enemy, zombie sama dengan new zombie, pocong hantu pocong sama dengan pocong, kemudian burung garuda sama dengan new burung. Oke, itu saja materi kita hari ini. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Waduh, kok nggak ada? Berarti sudah jelas tentang induk dan samaan. Jadi kalau induknya tadi enemy ya pada programnya. Kalau anak tadi menggunakan extended. Jadi nanti dibuat kelas misalnya tadi extendednya burung misalnya. Jadi kelas burung extended enemy. Apa aja tadi yang di anak itu? Misalnya pada burung tadi ada walk, jump, kemudian ada fly, ya kan?
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi nggak ada mau ditanya. Amesa udah ngerti. Ini ada 5 orang yang hadir. Karuni, WS Usa, Feli, Swita, Tiamsa. Memang itu ya? Tiamsa, Yusa, Feli, Yogi. Yogi udah absen? Yogi. Halo Yogi. Di sini si Karunaniti siapa? Kenapa nggak ada? Kalian kenal si Karunaniti? Enggak, Pak. Ini coba lihat nih di absen nih. Nah, dia hadir nih. Ini 5 orang kan yang hadir. Nah, ada si Karuna, ada si WS, Yusa, ada si Feli, ada Swita, ada si Tiamsa. Siapa si Karunaniti nih? Sebentar Bapak download. Karunaniti siapa nih? Enggak ada yang tahu kalian? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Waduh, berarti dia menipu. Nanti kalau ujian nggak tahu. Nilainya jelek, nuntut. Padahal disuruh masuk, orangnya nggak masuk. Ya kan? Iya, Pak. Ya sudah. Bagaimana? Yusa udah ngerti? Lumayan, Pak. Yogi, bagaimana Yogi? Udah paham? Ini si Yogi sama Tiamsa ini kok susah kali kok diajak ngomong. Tiamsa. Halo, Tiamsa. Kamu lagi ngapain? Tiamsa. Halo. Jadi nggak ada yang mau bertanya lagi. Kita akhiri saja. Iya, Pak. Ya sudah. Jadi berhubung tidak ada yang mau bertanya, kita ri aja. Nanti dipraktekkan ya, Yusa, Tiamsa, Yogi, Feli, sama Amesa. Iya, Pak. Nanti ujian itu Bapak buat, bingung kalian kan? Kalau nggak dipraktekkan. Bisa kan dipraktekkan? Ya sudah, berhubung tidak ada mau bertanya, mata kuliahnya kita lanjutkan minggu depan. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, udah bisa keluar. Yang belum absen silakan isi absen ya.